Terbangunkan pagi bersama matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agus Surono SPDN MCR dan Pak Nugroho Slamet SD selaku mentor di Diklat Dolmen buku pedoman guru bench 7 kelas C, serta teman-teman yang saya banggakan sebagai selaku peserta di Diklat Dolmen guru bench 7 kelas C ini. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya Alan Andika Priyatama mencoba untuk melaksanakan tugas presentasi dari Diklat Dolmen ini. Saya mengampu mata pelajaran dasar-dasar teknik mesin untuk tahun 2023. Saya berasal dari SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. Ya, ini saya mencoba untuk memaparkan hasil dari tugas dari saya rangkum dari LK1 hingga LK terakhir. Yang pertama adalah isi yang terkandung dalam buku pedoman guru, yaitu di dalam buku pedoman guru terkandung diantaranya merupakan sebuah tulisan guru yang berisi agenda rencana kerja tahunan guru. Rencana kerja tersebut meliputi diantaranya upaya dalam meningkatkan, memperbaiki kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses. Pada rancangan itu harus juga disajikan rencana kegiatan pengembangan profesi guru yang akan dilakukan. Buku pedoman guru disajikan dalam bentuk makalah, diketik, dan dibendel. Kemudian manfaat buku pedoman guru ini yang pertama adalah meningkatkan, memperbaiki kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, digunakan kepala sekolah, madrasah, dan atau pengawas sekolah untuk mengevaluasi kinerja guru yang bersangkutan. Kemudian yang C, atau yang ketiga adalah dibuat sebagai salah satu pengembangan profesi guru yang akan direncanakan dan akan dilakukan untuk menambah angka kredit khususnya bagi PNS, bagi guru PNS. Kemudian kerangka isi dari buku pedoman guru ini kami ringkaskan menjadi ada 3, yaitu yang pertama bagian awal. Bagian awal itu berisi tentang halaman judul, identitas guru, tahun kerja, lembar persetujuan kepala sekolah, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian bagian isi berisi tentang pendahuluan, rincian kerja, penutup. Kemudian di bagian terakhir adalah bagian penunjang, ini berisi tentang lampiran-lampiran seperti RPP, atau kalau di kurikulum baru ini namanya modul ajar, kemudian waktu pembelajaran, skenario kegiatan, bahan ajar, penilaian, analisis nilai, foto kegiatan, dan lain-lain. Kemudian pendukung kinerja saat melaksanakan program pada buku pedoman guru, antara lain yang pertama adalah kompetensi guru, baik pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kemudian yang B adalah identitas guru atau kurikulum vitae. Yang C adalah buku referensi mata pelajaran. Kemudian ada lembar persetujuan kepala sekolah. Kemudian ada kata pengantar. Kemudian ada rencana kerja tahunan guru, target dan tujuan capaian. Kemudian ada program tahunan, program semester, serta alokasi waktu. Kemudian selanjutnya ada RPP atau modul ajar. Kemudian ada bahan ajar, ada media pembelajaran, ada perencanaan, serta skenario kegiatan. Dan juga ada silabus atau yang sekarang dinamakan dengan ATP, alur tujuan pembelajaran. Ini adalah pendukung kinerja saat melaksanakan program pada buku pedoman guru yang biasanya kami tampilkan di bagian lampiran. Kemudian pada tahun yang akan datang saya melaksanakan tugas utama sebagai guru
dengan melakukan pembelajaran khususnya untuk mapel dasar-dasar teknik mesin untuk kelas 10 saya mengampu di jurusan teknik pemesinan dengan sajian kompetensi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai proses bisnis bidang manufaktur secara menyeluruh, perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja, serta isu-isu global terkait dunia manufaktur. Kemudian yang kedua adalah profesi dan kewirausahaan, job profile dan technopreneurship. Kemudian yang ketiga adalah peluang usaha di bidang manufaktur, khususnya di kompetensi keahlian teknik mesin. Kemudian yang keempat adalah teknik dasar proses produksi pada bidang manufaktur. Kemudian yang kelima adalah keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup K3LH dan budaya kerja industri. Yang keenam adalah pengetahuan bahan atau material science. Kemudian yang ketujuh dasar teknik, dasar sistem mekanik. Dan yang kedelapan adalah gambar teknik. Ini saya ambil dari capaian pembelajaran untuk mapel dasar-dasar teknik mesin di kurikulum Merdeka atau kurikulum operasional sekolah pada tahun 2022-2023. Kemudian untuk rincian rencana kerja pedoman guru untuk mapel dasar-dasar teknik mesin, yang pertama adalah A, mengenai rencana pelaksanaan tugas utama atau pembelajaran. Jadi buku pedoman guru ini kami mulai di awal tahun, yaitu Januari hingga Desember. Ya, ini materi yang akan sajikan kami bagi menjadi abjad A sampai dengan H. Kemudian yang A itu Januari kami akan menyampaikan rincian pelaksanaan pembelajarannya mengenai proses bisnis bidang manufaktur secara menyeluruh. Kemudian yang hari Februari memahami perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja serta isu-isu global terkait dunia manufaktur. Kemudian di bulan Maret kami masih menyampaikan sama seperti di B tadi, karena capaiannya atau materinya lebih banyak, jadi kira-kira membutuhkan 8 atau 6 pertemuan, jadi itu kurang lebih selama 2 bulan. Kemudian di April kami memasukkan memahami profesi kewirausahaan, profesi dan kewirausahaan di bidang manufaktur dan seterusnya hingga H. Ya, jadi untuk kami jabarkan di capaian pembelajarannya di Januari hingga Desember untuk tahun 2023. Dan kemudian untuk tahun 2022 dan 2023. Kemudian untuk di rincian kerja pedoman guru, ini yang tentang yang poin B adalah rencana pelaksanaan penelitian atau penyusunan laporan karya inovatif di buku pedoman guru yang nanti akan kami buat. Yang pertama itu di bulan Mei nanti saya berusaha untuk melakukan mengikuti atau diklat pengembangan diri, yaitu di bulan Mei dan di akhir tahun, di awal tahun dan di akhir tahun. Ini kami tuliskan dengan abjad A. Kemudian di tengah tahun Juni-Juli itu kami akan menyusun buku pelajaran atau modul sebagai bahan penunjang materi yang telah ada dengan pembahasan yang bisa diterima oleh peserta didik sehingga dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk lebih termotivasi lagi. Nanti terutama dalam proses KBM dan pembelajaran di sekolah maupun di asrama. Kebetulan sekolah kami itu sekolah boarding school. Kemudian nanti di menjelang akhir tahun antara Agustus sampai November kami akan berusaha untuk menyusun atau membuat karya inovatif yang akan menunjang pembelajaran terutama di mapel yang saya ampu, yaitu untuk kelas 10 yaitu mapel dasar-dasar teknik mesin. Kemudian ini ringkasan rencana kegiatan dan target yang ingin dicapai. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi pedagogis. Rencana target yang ingin dicapai yaitu mampu menilai atau mengevaluasi hasil belajar dan menganalisis hasil belajar dari peserta didik, menyediakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Di rencana peningkatan kompetensi di kompetensi sosial
rencana targetnya adalah mampu berperan aktif dalam kegiatan pelestarian budaya sendiri dan mengembangkan budaya masyarakat di lingkungan tempat sekolah bernaung, khususnya untuk di kurikulum Merdeka atau kurikulum operasional di sekolah kami itu berusaha mengembangkan budaya mengenai profil penguatan pelajar Pancasila dan budaya industri di sekolah kami. Kemudian yang ketiga, untuk kompetensi profesional, rencana target yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pengetahuan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya, khususnya untuk mata pelajaran yang kami ampu, yaitu dasar-dasar teknik mesin yang banyak mempelajari tentang dasar-dasar atau proses manufaktur di kompetensi keahlian teknik pemesinan. Kemudian di peningkatan kompetensi kepribadian, rencana target yang ingin dicapai yaitu dapat menjadi contoh yang baik bagi rekan sejawat maupun bagi peserta didik dengan menjaga norma kesopanan dan menjaga wibawa sebagai seorang guru. Ini adalah rencana target kami untuk kompetensi pedagogis, sosial, profesional, dan kepribadian. Dan yang selanjutnya adalah untuk tugas pembelajaran, melaksanakan rencananya yaitu melaksanakan perencanaan, penyajian, evaluasi, perbaikan, dan pengayaan. Kemudian rencana targetnya, kelengkapan perangkat akan menunjang KBM secara sempurna, maka dari itu kami telah melengkapi segala proses penunjang yang berkaitan dengan proses KBM, seperti silabus atau sekarang yang dinamakan dengan ATP, alur tujuan pembelajaran, kemudian prota promes, analisis capaian pembelajaran, dan materi yang relevan hingga nanti ke modul ajar. Kemudian yang terakhir adalah rencana targetnya adalah melaksanakan perencanaan, penyajian, evaluasi, dan tindak lanjut ini di tugas utama kami di bagian pembelajaran, yaitu proses KB. Rencana targetnya adalah diharapkan tercapai secara keseluruhan, baik aspek kognitif, aspek efektif, dan psikomotor yang telah dan akan kami lakukan seperti proses KBM, penilaian, evaluasi, pengayaan, maupun remedial teaching guna lebih tercapai kesempurnaan dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Dan yang terakhir, ini di LK yang terakhir, terima kasih kemarin di LK terakhir ini untuk mendaftar Canva untuk education. Ini kami sudah mendaftar sehingga bisa, kemarin yang di LK itu kami kerjakan sehingga kami bisa mendaftar dan mendapatkan fitur Pro untuk Canva Education, sudah mendaftar dan mendapatkan fitur-fitur Pro di LK terakhir di Diklat Dolmen kemarin. Kemudian setelah itu kami ambil template-nya untuk pembuatan buku. Ini kami sudah mendapatkan Canva Pro untuk edukasi menggunakan akun Belajar ID, dan kami ambil template untuk buku pedoman guru yang rencana kami buat. Kemudian kami edit teks secara sederhana dan masukkan sedikit elemen tambahan pada desain cover ya. Ini dan berikut adalah kami unduh hasil cover diklat atau modul atau buku, dan tidak kemungkinan ke depan bisa kami revisi dan perbaiki lagi hingga nanti bukunya, cover buku dan buku pedomannya akan kami kerjakan lebih bagus dan lebih baik lagi setelah mengikuti kegiatan diklat ini. Kemudian terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat Pak Agus Surono dan Pak Nugroho selaku mentor dan fasilitator yang telah memberikan sharing ilmunya kepada kami yang masih junior ini, yang belum banyak memahami khususnya tentang buku pedoman guru, dan saya ucapkan terima kasih juga buat rekan-rekan yang peserta yang telah mengikuti diklat online dan mentoring buku pedoman guru ini secara bersama-sama. Terima kasih telah memberikan manfaat pembelajaran khususnya bagi kehidupan saya dan rencana kami ke depan. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar.